Simo Kalangan dan Simo Hilir itu sudah bertahun-tahun memang belum kita sentuh sama sekali. Jadi kita kita hanya menggunakan mobil PMK. Kalau yang di Simo Kalangan baru kita sentuh di tahun 2026 bergantian. Kalau yang di Mejen Sungkono itu hanya sisi selatan ya, yang di bank. Kenapa? Karena kita tutup pintu airnya. Pintu airnya kita tutup karena hujannya terlalu deras. Alurannya terlalu deras sehingga Pakis 1B, Pakis itu yang saluran lama ambrol. Maka kita tutup pintu airnya, sehingga kita korbankan di jalan saja. Yang kita korbankan di jalan yang di Mejen Sungkono, tapi hanya satu sisi. Satu sisinya tidak ada genangan air. Dan ketika hujan sudah terang, berkurang, itu sudah hilang. Kan teman-teman sudah bisa lihat kan, 15 menit hujan derasnya hilang, berhenti, salurannya juga berhenti. Karena kalau tidak kita tutup pintu airnya, maka Pakis akan tenggelam. Maka kita tutup pintu airnya untuk mencegah ada tadi. Makanya saya bilang warga Surabaya lebih hati-hati, karena siklon tropis ini sudah dari Surabaya, itu yang disampaikan oleh BMKG. Maka curah hujan tidak akan seperti biasanya. Dan insya Allah yang nanti ke depan yang kita kerjakan itu adalah Simo Kalangan, Simo Hilir, Simo Rejo A, 1A, 1B, dan Tanjung Sari. Itu yang fokus kita di tahun 2026. Tapi alhamdulillah di titik-titik lainnya seperti di Ketintang itu selesai. Tapi yang kita harus mempercepat rumah pompa yang ada di Ahmad Yani, karena itu untuk menyelesaikan Injoko. Dan kemarin juga sudah berjalan rumah pompa, tapi yang insya Allah fokus kita di tahun ini juga di Margorejo. Karena Margorejo sudah berdiri rumah pompa Margorejo yang ada di depannya Marina, tapi salurannya kan tidak ada. Makanya saya menyuntuh logian, kalau ada bangunan, ya tolong gawiyo saluran. Kemarin juga ada yang melaporkan perumahan ada banjir tapi saluran depan rumahnya itu roboh semua. Termasuk Pemkot Singkotong bangun. Ya saya bilang, ya tolong ya bangun di dalam lingkup rumah, ya tolong bangunan. Nah, nanti saya juga minta setiap bangunan yang ada di jalan raya, di tepi-tepi jalan raya juga harus punya saluran, dan saluran ukurannya juga berbeda. Ini yang akan kita lakukan sosialisasi. Kalau semuanya dibebankan kepada pemerintah, nggak cukup duitnya. Kalau seperti Simo, maka Simo Kalangan itu benudan, Pak. Setiap puluhan tahun ya gitu, kayak seperti yang ada di Duku Kupang. Tapi Duku Kupang sudah selesai, memang sudah kita kerjakan. Yang Simo Kalangan baru tahun ini, tahun 2026. Ada titik banjir baru nggak Pak di 2026? Tidak ada. Karena kemarin titik banjir baru tidak ada. Kita kan punya 300 titik banjir, 350 titik banjir. Yang sudah bisa kita selesaikan 100 titik banjir. Masih ada 250 titik banjir. Jadi 2021 sudah 350. Maka kita selesaikan selain lainnya. Maka salah satunya adalah kemarin yang jalan Jemur Sari, kita juga minta bantuan kepada provinsi untuk membuat saluran Jemur Sari itu yang panjang itu kan sudah saluran alam itu. Kita akan buatkan pelengsengan, kita juga minta bantuan kepada provinsi, dan kita juga menyampaikan bantuan kepada pemerintah PU, kementerian, untuk yang di Jalan Kalianak keluar dari Gresik, Jalan Gresik itu. Karena tidak ada saluran di kanan kiri juga itu. Itu yang kita lakukan hari ini. Yang Simo itu mau dibangun apa Pak rencananya untuk? Simo kita akan hilangkan putaran aliran airnya dari atas. Simo Kalangan itu kan menerima dari atas, dari Simo itu dan lain-lain tuh. Masuk ke Simo Kalangan, sebelahnya Simo Kalangan antara pintu keluar tol exit Banyu Urip sampai pasar itu ada pintu air yang menuju ke Petemon. Kalau Simo Kalangannya ini dibuka, gak banjir, Petemon ini kelem, Pak. Nah, makanya ini sudah lama, maka kita selesaikan dulu kemarin Petemon, kita beri pintu air, sudah. Maka tahun ini kita selesaikan yang posisi yang ada di Simo Kalangan. Kemarin kita lihat, Pacuan Kuda dan lain tidak ada yang banjir kan, karena ya sudah tertangani. Tapi karena kemarin wilayah barat siklon tropisnya luar biasa, BMKG sudah menyampaikan warnanya merah semua, maka alirannya terlalu deras, hujannya deras, sehingga pelengsengannya jebol. Pelengsengannya jebol, tidak bisa menanam. Soalnya itu pelengsengan lama yang ada di mana? Di Pakis. Sehingga nanti kita akan membuat rumah pompa baru yang menuju ke Gunung Sari untuk Ronggolawe. Karena belum kita kerjakan, anggarannya juga tahun 2026. Jadi kalau menyelesaikan banjir, tidak bisa satu tempat banjir dikerjakan di titik itu. Jadi langsung per wilayah yang kita kerjakan. Untuk sementara Pak, mungkin penanganannya seperti apa Pak? Mengantisipasi genangan seperti kemarin Pak? Yang di posisi mana? Yang di Simo Pak? Kalau yang di Simo Kalangan, mungkin ada perbaikan tanggul dan sebagainya Pak? tanggul tidak ada. Yang sebelumnya? Jadi yang tanggul ada di posisi Simo yang di masjid itu. Oh, okay. Simo yang ini sudah nggak ada banjir. Kalau yang Simo Hilir ada banjir, tapi kita hari ini meminta, karena itu ada besar, tempat besar yang digunakan bangunan. Maka IPT-nya
yang tidak ada kita minta untuk dibongkar, kita jadikan busem. Karena seharusnya itu busem. Kenapa yang wilayah selatannya atau yang masjid itu tidak banjir, kita buat busem baru kan. Nah yang sisi timurnya kita sekarang akan buat busem juga. Tapi yang sudah ada IPT-nya, yang tidak ada IPT-nya kita mulai bongkar. Karena itu saya mohon kepada seluruh warga Surabaya, tidak semuanya bisa di IPT-kan ketika kita membutuhkan busem-busem. Jadi mohon maaf, sehingga itu tidak kami perpanjang, tapi kita menggunakan untuk busem. Karena perumahan Simo sudah terlalu padat ya, nggak mungkin kita akan menghilangkan rumah. Juga yang di Tanjung Sari, itu kita akan lebarkan sungai. Karena sungai di Kalianak itu sekarang jadi 18. Harusnya itu 30. Tapi kita butuhkan lebar 18. Itu yang ada di saluran Tanjung Sari itu juga ada. Yang harusnya itu 20 sekarang jadi 3. Makanya insya Allah kita akan lebarkan lagi. Karena ini juga tidak ada kepemilikan, bukti kepemilikannya. Makanya kita akan lebarkan. Kita akan kembalikan lagi fungsi-fungsi itu. Kalau nggak dikembalikan, wes kamari. Masalah Surabaya. Simo Rejo Sari 1A, 1B dan Tanjung Sari, juga Simo Kalangan itu sudah tahunan. Tapi kita punya PR di tahunan yang kita selesaikan. Seperti daerah Dukuh Kupang, seperti daerah sini ya, Paling Sudirman, RSI, Ahmad Yani yang dulu banjir tahunan ini sudah hilang. Yang memang sudah kita sentuh anggaran. Insya Allah 2026 Simo Kalangan, Simo Hilir, Simo Rejo 1 Sari A1, A1B, setelah itu Margorejo, juga Tanjung Sari. Tapi nggak bisa semuanya, karena itu sudah menyelesaikan banyak hal ya, banyak lingkungan. Ya. Pak Wali, dari jumlah ratusan titik banjir tadi Pak Wali, selain masalah anggaran, kendalanya apa sih Pak Wali yang belum bisa diselesaikan Pak Wali? Kalau kita tidak bisa, ya maksudnya menyelesaikan anggaran, karena apa? Saluran yang ada sudah tertutup. Yang kedua, mohon maaf, jenengan lihat itu, sepanjang Margorejo, ono saluran nggak? Setiap rumah membangun rumah kan harusnya ada, setiap rumah itu pasti ada saluran. Jenengan lihat, tidak ada saluran puluhan tahun sampai hari ini. Di jalan-jalan besar, jenengan boleh cek. Seperti yang ada di Jalan Kartini, kita yang membangunkan. Tapi kalau kita yang bangun semuanya, ya remak ya. Duwe sopo. Karena setiap bangunan itu harus punya saluran depannya. Dan saluran itu ketika untuk rumah tinggal dan rumah usaha beda ukurannya. Tapi sudahlah, ini masa lalu. Tapi yang izin-izin baru, kami minta untuk membuat ini. Membuat apa namanya? Membuat posisi yang izin-izin baru kita minta untuk membuat saluran. Tapi kalau yang untuk rumah yang sudah lama ya wis alam. Karena apa? Kenapa Surabaya bisa jadi begini? Ya karena tidak tertibnya membuat saluran pembuangan. Tapi izin baru saya pastikan. Kalau nggak diizin loh. Ya, siap. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.